Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kitab khususun mu'allif lugul usul wa ila jami'i masyayikh al-gaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silahkan santri atau mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Pertanyaan ini berangkat dari kitab Fathul Qorib. Jadi saya itu ada baca pada bab permasalahan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Namun di sana ada pengecualian bahwa tidak dimakruhkan jika sholat itu dilakukan di tanah Mekah. Di antara contoh waktu yang dimakruhkan adalah kan waktu istiwa. Tapi kalau di Mekah itu tidak ada hukum makruh, itu dikecualikan. Nah itu pertama, itu alasannya apa? Nah kemudian masih berangkat dari Fathul Qorib juga di bab wudhu, di bab air-air yang pembagian air. Nah di sana ada pembahasan bahwa wataroka al-musannif kisman khomisan. Pembagian yang kelima itu kan mengenai air wudhu hasil gosopan. Nah di sana ada dua ranah yang mana dalam ranah ibadah wudhunya itu menggunakan hasil gosok, namun di situ dihukumi sah. Sedangkan yang sholat di waktu makruh itu dihukumi tidak sah. Nah ini sebenarnya yang dijadikan tolak ukur itu apanya? Kenapa yang ada hal haram kemudian di sana dihukumi sah, seperti wudhu, gosoknya dihukumi haram namun wudhunya dianggap sah, sedangkan sholat yang hanya sebatas makruh tapi itu tidak sah jika dilakukan di waktu makruh tersebut. Nah itu juga sebenarnya yang menjadi tolak ukur itu apanya dalam masalah hal haram ini untuk menjadikan ranah ibadah itu sah. Nah kemudian dari usul fikih ini, itu kalau ditinjau dari sisi usul fikih, itu berangkatnya dari mana? Usul fikihnya itu apa gitu kan? Sehingga kok melahirkan cabangan-cabangan buruk seperti permasalahan waktu yang dimakruhkan. Jadi dari fikih minta usulnya itu berangkatnya dari mana seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan
Kenapa dalam masalah sholat sunnah yang dilakukan di Mekah ini sah walaupun dalam waktu makruh. Lalu dalam Fathul Qorib pembahasan mengenai macam-macam air ada pembahasan watarata al-musannaf isman khamisan. Macam air yang kelima yaitu tahir mutahhir seperti tahir mutahhir haramun seperti wudhu memakai air resapan. Ini sholatnya wudhunya sah, lalu pelaku mendapat hukuman resok. Ini kenapa wudhunya sah, padahal memakai air haram atau resapan. Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menganalisa jawaban, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca Luqul Ushul halaman 71. Mas'alatun mutlaqul amri la yatanawalu al-makruha fil as-sahih fala tasihhu as-sholatu fil awqatil makruhati walau karahata tansihin fil as-sahih. Dalam Luqul Ushul mengatakan mutlaqul amri la yatanawalu al-makruha fil as-sahih wala tasifu as-sholat fil awqatil makruha walau tansihan. Pendapat Al-Asy'ah mengatakan mutlaqul amri, mutlaknya amr tidak sampai menyentuh wilayah makruh walaupun makruhnya makruh tansyih. Ini pendapat Al-Asy'ah. Lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan permasalahan ini terjadi silang pendapat. Kelompok pertama yang diwakili oleh Al-Asy'ah mengatakan la yatanawalu, lalu pendapat kedua yang diwakili oleh Hanafiyah mengatakan yatanawalu. Pendapat Al-Asy'ah mengatakan mutlaqul amri la yatanawalu al-makruh. Pendapat Al-Asy'ah
memiliki hujjah, memiliki dalil. Dalilnya adalah lau tanawalahu la'ana asyai'u al-wahid matlub al-fi'li wa tar'i min jihatin wahidatin wa dhalika tanaqudun. Pendapat al-Asy'ari mengatakan amar mutlak tidak sampai menyentuh wilayah makruh dengan alasan seandainya amar menyentuh wilayah makruh maka muncul tanaqudun, terjadi sebuah perlawanan antara dua makna. Al-amru memiliki makna tolabul fi'li, lalu makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh agama atau alangkah baiknya tidak dilakukan. Sehingga andaikan al-amru perintah menyentuh wilayah makruh, maka terjadi perlawanan, terjadi suatu dua makna yang berlawanan. Sehingga dalam syuru'iyah menampilkan contoh sholat pada waktu makruh. Sholat pada waktu makruh, sholat sunnah dalam waktu makruh, sholatnya tidak sah. Sebab yang namanya sah muwafaqatul lil wajhaini asy-syar'a. Yang dinamakan sah apabila sesuai aturan syariat, sedangkan sholat sunnah dilakukan pada waktu makruh, ini termasuk tidak sesuai aturan syariat. Lalu dalam thariqatul usul mengatakan kenapa dikatakan amr tidak sampai menyentuh makruh. Dalam thariqatul usul mengatakan wa dzalika tanaqudun. Ama qalahu al-athar annahu min haitsu aunuhu ma'muran bihi matlubul fi'li wa min haitsu nahi matlubut tarki. Sebab andaikan amr perintah berkumpul dengan makruh, ini sama halnya menuntut pekerjaan dan makruh meninggalkan pekerjaan
sesuai dalam Hasyiah Al-Athar yang ditulis dalam Thariqatul Ushul. Lalu mengenai usul fiqh ini dalam kitab Tahrijul Furu' alal Usul yang ditulis atau nama kitab Tahrijul Furu' alal Usul alal Iqna mengecualikan mengenai sholat yang dilakukan pada tempat Makkah atau Madinah. Dalam Tahrijul Furu' alal Usul alal Iqna mengecualikan permasalahan ini, yaitu sihatus sholat, sahnya sholat pada waktu makruh yang dilakukan di Makkah oleh Al-Khatib fi faslil awqati allati tuqrahu minha as-sholatu. Lalu setelah menjelaskan mengenai waktu-waktu makruh seperti setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari atau menjelang tenggelamnya matahari, mengecualikan adalah sholat sunnah di Makkah, sebab ada hadis ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawfa bihadal baiti, mengenai bolehnya sholat pada waktu makruh di Makkah, sebab ada hadis bahwa Rasulullah memperbolehkan tawaf di Makkah walaupun dalam waktu makruh, atau sholat pada waktu makruh di Makkah ini boleh. Sehingga dalam Tahrijul Furu' alal Usul mengenai hal ini termasuk tahsisus sunnah bis sunnah. Ada tahsis, ada dalil umum, lalu ditahsis. Dalil umum mengenai Rasulullah mencegah untuk sholat sunnah pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Lalu mengecualikan atau ditahsis dengan hadis mengenai ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawfa bihadal baiti. Sehingga hadis kedua ini statusnya mentahsis, mengecualikan, yaitu tawaf dan
sholat yang dilakukan di Mekah. Sehingga dalam tahrijul furu' alal usul alal khatib ini termasuk hadis yang mentahsis pada hadis lain. Sehingga dalam pembahasan ini yang dimaksud sholat adalah sholat sunnah sesuai dalam thariqatul usul. Dalam thariqatul usul mengatakan mengenai hadis as-sholatu khairu mawdu'in fastaksir minha au aqalla. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengajak umat Islam untuk memperbanyak sholat sunnah, sehingga perintah hadis ini apakah boleh dilakukan pada waktu makruh? Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Al-asyaf mutlaqul amri la yatanawalu al-makruh walau tansihan. Amar yang mutlak, amar ini ada alanya, dilalahnya wajib. Dalam masalah ini Imam Syar'asi mencoba untuk memahamkan, beliau mencoba membuka jendela ilmiah mengenai mutlaqul amri. Mutlaqul amri dilalahnya ada alanya wajib. Lalu ada dilalah sunnah. Lalu yang menjadi khilafiyah yaitu apakah dilalahnya amar bisa masuk ke dalam makruh. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Dalam usul fiqh al-asyahu la yatanawalu al-makruh. Dalam tasniful masyami halaman 747 Imam Syar'asi menulis ola wa hujjatuna annal amra yufidu al-wujuda haqiqatan wa natba wal ibahata majasyan fama laysa biwajibin wala mandubin wala mubahin la yatasawwaru ayyatanawalahu al-amru. Imam Syar'asi mengutip
mengambil pendapat Imam Syam'ani, Imam Syam'ani. Lafaz sebelumnya mengatakan wal khilafu ala hadhil halati ha'au Ibnu Syam'ani fil qawati'i wa huwa umdatun fil hikayati anil Hanafiyah li'auni ana Hanafiyan summa tasyaffa'u fa'ola. Imam Syafi'i mengambil pendapat Imam Syam'ani. Beliau memiliki alasan kenapa yang diambil atau yang ditulis pendapatnya Imam Syam'ani. Kenapa tidak pendapatnya Imam Nawawi atau Imam Rafi'i? Beliau memiliki alasan sebab Imam Syam'ani wa huwa umdatun fil hikayati anil Hanafiyati. Sebab Imam Syam'ani satu-satunya ulama yang bisa dipercaya, yang ucapannya bisa dipertanggungjawabkan mengenai permasalahan tentang mazhab Hanafi. Sebab li'auni ana Hanafiyan summa tasyafa'u, sebab pada awalnya sejarah mencatat Imam Syam'ani adalah mengikuti mazhab Hanafi. Lalu dengan waktu yang lama, lalu beliau pindah mazhab Syafi'i. Sehingga Imam Syam'ani adalah salah satu ulama yang betul-betul memahami pendapat-pendapat Hanafiyah, sehingga dengan alasan inilah Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyami' menulis pendapatnya Imam Syam'ani. Sebab dalam masalah ini terjadinya khilaf antara Syafi'iyah dan Hanafi. Kelompok Syafi'iyah yang mengatakan al-amru mutlaqul amri la yatanawalu al-makruh, sebab dalam amr ada kalanya dilalahnya wajib, lalu ada yang sunnah seperti wa idza halaltum fastadu, lalu ada yang mubah. Atau contoh lain, wa idza halaltum, ini mubah, wa idza halaltum fastadu. Tetapi untuk memahami al-amru bilalatul makruh,
la yatasawwaru. Ini tidak masuk akal. Al-aqlu la yatasawwaru wujudu atau muhal. Sebab tidak mungkin satu muta'alim yaitu Allah Ta'ala memerintah dalam satu waktu lalu melarang mencegah dalam waktu lain. Ini namanya tanaqudun, berlawanan. Sehingga dalam syarahnya Jam'ul Jawami' ini termasuk taklif bil muhal seperti taklif ma la yutaqu. Taklif bil muhal atau mala taklif sesuatu yang di luar kekuasaan manusia. Wa asyara al-musannif, lalu Imam Syafi'i mengatakan wa asyara al-musannif bi qawlihi fala tasihu illa anna min syuru'iyya aidan al-khilafu fi sihhati sholati fil awqatil makruhati. Mengenai syuru'iyah adalah sholat dalam waktu makruh. Sehingga permasalahan pertama adalah masalah tawaf. Dalam masalah tawaf, apakah boleh tawaf dalam keadaan tidak memiliki toharoh? Dalam ayat 29 surat Al-Hajj mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Wal yatawafu ini fi'il amr. Wahai umat Islam, tawaflah bil baitil atiq, tawaflah di Ka'bah. Apakah fi'il amr wal yatufu ini mencakup tawaf yang makruh? Tawaf yang makruh dalam tasniful masyabah mencontohkan mantusan tawaf dengan cara berjalan tidak sesuai umumnya tawaf, atau berjalan seperti berlawanan. Secara umum tawaf ada di sebelah kiri pundak. Lalu seandainya balik, ini namanya makruh. Atau tawaf tanpa memiliki toharoh, pendapat Al-Ashraf Asy-Syafi'i fa indana hadza la yatanawalu at-tawafu bi ghairi taharatin
wala tawafa mantusan seperti berjalannya jarum jam atau dibalik. Mengenai tawaf tanpa toheroh, ini pendapat Syafi'iyah indana la yasihu. Sebab lafaz amr wal yatufu ini tidak menyentuh permasalahan makruh sehingga tawafnya dihukumi batal. Ini pendapat al-Asy'ariyah Asy-Syafi'iyah. Lalu pendapat Hanafiyah mengatakan tawafnya sah walaupun tawafnya dihukumi makruh. Wa alamat hadhim yakanawaluhu fa innahum wa in taqadu arahata hadzal tawaf dhahabu ila annahu dahola fil amri hatta yaktasila bihi al-ijza'u asy-syar'i wa in kana la yadkhulu wa la jawazya limisli dzalika tawaf. Allah wa hadzal misal ala aslihim yatasawwaru. Imam Syam'ani menceritakan mengenai mazhab Hanafiyah, salah satunya tawaf tanpa wudu ini walaupun makruh, pendapat Hanafiyah tawafnya dihukumi sah. Sebab al-amru yatanawalu al-makruh. Ini pendapat Hanafiyah yang diceritakan oleh Imam Syam'ani, dan Imam Syam'ani adalah salah satu ulama yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipercaya mengenai menceritakan mazhab Hanafi. Wa huwa umdatun fil hikayah anil Hanafiyah li'auni ana Hanafiyan. Sebab Imam Syam'ani awalnya mazhab Hanafiyah. Kelompok Hanafiyah tawaf tanpa toheroh sah. Sehingga kelompok Hanafiyah mengatakan ini termasuk asya'ahu atau dianggap al-ijza' asy-syar'i. Wal yaqulu mengandung makna tolak, perintah, tolakul fi'li. Lalu tolakul fi'li ini bisa hilang, bisa selesai walaupun dengan tawaf tanpa toheroh.
wa bisihatil aqli isya'uha ay ifayatuha fi syukuti tolak. Dengan syahnya tawaf ini sama dengan al-isya, telah mencukupi ay syukutut tolak. Ini pendapat Hanafiyah. Ini awal pembahasan mutlaqul amri la yatanawalu al-makruh. Pembahasan pertama tawaf. Lalu furu'iyahnya, salah satunya sholat pada waktu makruh. Ini pendapat Syafi'i mengatakan sholatnya tidak sah. Lalu pendapat Hanafi mengatakan sholatnya sah. Lalu dalam tasniful masyami' wa qala Syekh Naqimuddin fil matlab al-haqqu indi anna sholata fil waqti al-makruh la tan'aqidu jasman wa in anat ghayra muharramatin li'anna alamana fi sholati naflin la sababa laha wal maqsudu minha innama huwa tolabul ajri wa tahrimuha au arahatiha yamna'u usulahu wa ma la yahtarattabu alaihi maqsudu datilun amma ta'arara min qawaid syariah. Imam Naqimuddin yang ditulis oleh Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami' halaman 748, Imam Naqimuddin dalam kitab Matlab mengatakan sholat tawaf atau sholat pada waktu makruh la tan'aqidu tidak sah. Lalu beliau memberikan wacana yang lebih luas, yaitu bahwa al-amru dalam lafaz wal yatawafu bil baitil atiq, al-amru faedahnya tolabul ajri, untuk mendapat pahala. Sedangkan sholat pada waktu makruh atau tawaf tanpa toharoh ini tidak mendapat pahala. Dengan demikian, dengan sebab maqsudut tolak telah hilang, maka tawaf fil awqatil makruh, sholat dalam waktu makruh batal, atau tawaf
batal. Najmuddin fil matlab wal maqsudu minha innama huwa talabul ajri wa ma la yatarattabu alaihi maqsudu batilun. Imam Najmuddin mengatakan yang namanya syah wa bisyihatil ibadah tarattubu asyari, syahnya ibadah isya'uha lalu tarattubu alaihi al-ajru, tujuan sholat sunnah untuk mencapai pahala. Lalu pada waktu sholat sunnah, pada waktu makruh, ini pahalanya tidak ada. Sehingga sholat pada waktu makruh yutumi batal. Sebab maqsudu sihatul ibadah, makna ini tidak ada dalam sholat di waktu makruh. Wa qad yaridu ala itlaqil musannaf as-saumu al-makruh atas sisi yaumal jum'at fa innahu manhiyun anhu nahyun tansihun wa zahiru alamihim annahu yan'aqidu illa ayyadda'a annahu li amrin harijin. Lalu Imam Syafi'i memunculkan pertanyaan mengenai tentang puasa pada hari Jumat. Atas sisi yaumil Jum'atin, semisal syahid selalu puasa pada hari Jumat. Sisi yaumil Jum'ah, syahid selalu puasa pada hari Jumat. Ini termasuk makruh. Lalu kenapa walaupun makruh puasanya sah? Semisal syahid setiap hari Jumat melakukan puasa sunnah, ini dihukumi makruh. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa andaikan puasa ini walaupun makruh dihukumi sah, tetapi mengenai sholat fil awqatil makruhah tidak sah? Imam Syafi'i menjawab, sebab dalam masalah puasa pada hari Jumat ini termasuk jihad ini, atau dua hal yang tidak saling berlawanan, seperti sholat ada pada sajadah sopan, atau seperti dalam Fathul Qorib wa taraka al-musannaf isman hamisan
Air yang kelima adalah tohir mutahhir tapi haram. Syahid wudhu dengan air resapan. Ini termasuk jihataini. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai Fathul Qorib atau mengenai sholat memakai sajadah rasul, sholat memakai peci rasul, sholat memakai sarung rasul, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan al-asyu yasihu as-sholatu wala sawaba. Sesuai dalam nazam awaqidus syata, nazam jam'ul jawama mengatakan amalazi jihadu ta'adada misla sholati fi makanil mausuga fa inna tasihu indal asyari. Imam Jalaluddin mengatakan sholat di atas bumi resapan ini termasuk jihataini. Sehingga mengenai sholat di atas bumi resapan, sajadah resapan, atau puasa setiap Jumat walaupun makruh tetapi puasanya sah, sebab ini termasuk jihataini. Sehingga dalam nazam mengatakan mengenai sholat memakai sajadah rasul ada 4 pendapat. Fa inna tasihu indal aksari wala sawaba indahum fil asyari wa qila la tasihu lakin hasyola syuhudu walhambali lawala. Mengenai sholat memakai sajadah rasul atau sholat memakai peci rasul terjadi silang pendapat. Ada 4 kelompok. Al-asyu yasihu wala syawaba. Sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala. Lalu kelompok kedua yasihu yusabu. Sholatnya sah dan mendapat pahala dan mendapat hukuman rasul. Lalu kelompok yang ketiga la tasihu lakin hasyola syuhuduhu. Sholatnya tidak sah tapi tidak wajib qada. Walhamdulillah wala. Lalu kelompok
Imam Hambali. Alhamdulillah Imam Ahmad mengatakan la yasihu as-sholatu wala syuhutu. Sholatnya tidak sah dan wajib qada. Ini pendapat Imam Ahmad. Sholat memakai peci sopan, sholat memakai sajadah sopan. Pendapat Imam Ahmad, sholatnya tidak sah dan wajib qada. Wa qila la tasihu lakin hasala syukutu wal hambali la wala wal hambali utawi pendapat Imam Hambali la ay la yasihu as-sholat ay la tasihu as-sholat wala ay wala syuhudu. Inilah 4 pendapat mengenai masalah yang ada dalam Fathul Qorib wudu menggunakan air sopan. Wa syawabum tinai ayyukalafa zurahlatin ammalazitiyatu ta'adada misla sholati fi makanil mausuka wa qila fa inna tasihu indal aksari wala sawaba indahum fil asyari wa qila la tasihu lakin hasyola syukutu wal hambali la wala. Wal hambali utawi pendapat Imam Ahmad ay fi mas'alati sholat memakai sajadah la ay la tasihu as-sholatu wala ay wala syuhudu al-qadha. Pendapat Imam Ahmad sholatnya tidak sah dan wajib qadha. Mudah-mudahan ngaji ini, belajar ini, mutola'ah ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Niat belajar untuk supaya Allah memberikan ridha. Ini niat kita belajar. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.